Masya Allah ya, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu senantiasa sesuai dengan perbuatan. Begitu juga dengan yang disebut di dalam buku ini. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang turut mengatakan orang tua Nabi SAW di neraka adalah orang-orang yang goblok, orang-orang yang bodoh, yang nggak ngerti hadis. Padahal beliau sendiri tersalah di dalam mengucapkan nama perawi, juga dia tersalah dalam membaca ayat Al-Quran. Ya, harusnya yang tadi saya sebutkan nama perawinya itu Hammad bin Salamah, dia baca Hammad bin Salamah, salah. Harusnya yang panjang tuh Hammad, Salamahnya pendek, ya, Hammad bin Salamah, ya, bin Salamah. Tapi beliau salah. Kemudian beliau baca ayat juga salah. Yang saya bilang tadi, di dalam Al-Quran disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Dia membaca wa ma kunnal mu'adzibin, dia tambahkan alif lam. Itulah. Oke, kita lanjut. Lalu di dalam buku ini juga disebutkan status orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi topik perbincangan para ulama sejak dahulu. Nah, sebagian mereka menggolongkannya dalam pembahasan akidah. Seperti di dalam kitabnya Imam Abu Hanifah, nama kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Namun, ya, kebanyakan ulama itu hanya membahas ketika mereka mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti hadis Anas bin Malik dan hadis Anas bin Malik berbicara tentang ayah Nabi, kemudian hadis dari Abu Hurairah berbicara tentang Nabi SAW yang tidak diizinkan untuk meminta ampun kepada ibunya. Adapun para mufassirin, mereka biasa membahas permasalahan ini ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat yang ke-113. Maka jika dihimpun pernyataan para ulama hingga zamannya As-Suyuti rahimahullah, itu sekitar abad ke-10 Hijriah, itu kita dapati bahwa jumhur, hampir mayoritas ulama menyatakan bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kesudahannya adalah neraka. Hanya kecil segelintir ulama, di antaranya ada As-Suyuti yang berpendapat bahwa orang tua Nabi SAW itu tidak di neraka, atau keduanya itu kelak akan dihidupkan kembali lalu memeluk Islam, kemudian meninggal, akhirnya masuk surga. Nah, tapi anehnya apa? Beberapa dekade atau belakangan ini muncul orang-orang yang memprovokasi, ya, memprovokasi umat, terutama dari kalangan yang awam, bahwa siapa saja yang menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi SAW di neraka goblok, katanya gitu. Dan provokasi mereka ini berhasil gitu, dan masyarakat awam juga terbawa di situ. Nah, dan pada akhirnya merusak tatanan dari hidup kita dalam Islam. Karena sebelumnya pembahasan ini sudah ada. Mereka para mufassir, para muhaddis sudah membahas hal ini. Nah, seandainya kalau provokasi itu dibalas, kita ingin balas nih, kita bisa katakan sebaliknya bahwa keyakinan kedua orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang kafir, itu adalah akidah Syiah. Di dalam kitab Ar-Razi, beliau mengatakan di dalam bukunya, qalati Syiah. Ini Imam Ar-Razi nih. Beliau mengatakan, qalati Syiah inna ahadan min aba'ir rasuli alaihi salatu wassalam wa ajdadihi ma kana kafiran
wa ankaru an yuqala inna walida Ibrahim kana kafiran wa dzakaru anna Azara kana amma Ibrahim alaihi salam. Nih, ini Imam Ar-Razi yang menukil ya akidah Syiah berkata, sesungguhnya tidak seorang pun dari ayah dan kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kafir. Mereka Syiah mengingkari bahwa bapak Nabi Ibrahim alaihissalam kafir, dan mereka berkata bahwa Azar yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan bapak. Ini tafsir Ar-Razi ketika menukil perkataan atau akidah daripada Syiah. Kemudian seorang yang disebut Habib ini tadi menyatakan bahwa orang tua Nabi itu setiap orang, kata dia, yang menyatakan bahwa orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam itu musyrik adalah Wahabi goblok. Berarti termasuk ulama mazhab Syafi'i goblok, termasuk Imam Abu Hanifah goblok. Mayoritas para ulama yang sampai pada kesimpulan tentang hal ini goblok. Pertama, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Az-Zahabi. Mereka semua para mufassirin yang diakui oleh kaum muslimin yang mengatakan hal yang demikian ketika mereka menjelaskan surah At-Taubah ayat 113. Artinya mereka para imam-imam ini semua juga termasuk goblok. Nah, sekarang coba kita lihat ulama madhab. Kita baca ada di madhab Maliki ada yang namanya Al-Qadi'iyat. Di madhab Hanafi Imam Abu Hanifah sendiri. Di madhabnya Imam Syafi'i ada Imam Al-Mawardi. Di dalam madhabnya Imam Hambali ada Abu Ali Al-Hashimi Al-Baghdadi. Di dalam kalangan Ahlul Hadis ada Ibnu Majah. Imam Al-Qadi'iyat di dalam bukunya Ikmal Al-Mu'lim bi Fawaid Muslim, bahwa Nabi hendak menghibur orang yang sedih tersebut dengan memberitahukan kepadanya bahwa nasib ayah beliau sallallahu alaihi wasallam sama dengan nasib ayahnya orang yang bertanya. Kemudian Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di atas kekafiran. Dinukil oleh Ibnu Abidin dalam Arad Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, dan dinukil pula oleh Ali Al-Qari dalam Adillah Mu'taqad Abi Hanifah Al-A'zam fi Abawai Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i ada Al-Mawardi. Beliau berdalil akan sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau punya kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kemudian di dalam mazhab Imam Hambali ada Imam Abu Ali Al-Hashimi Al-Baghdadi. Beliau menulis dalam kitab Al-Irsyad ila Sabil Ar-Rasyad. Imam Ahlul Hadis Ibnu Majah dalam sunannya, beliau membawakan hadis yang mengisahkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya, kemudian dilarang oleh Allah dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1572. Kemudian siapa lagi? Di dalam mazhab Al-Maliki ada Abul Abbas Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Muhfim lima ashkala min talkhis kitab Muslim. Kemudian At-Tawawi di mazhabnya Imam Hanafi, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur ketika memohonkan ampunan untuk ibunya. Syarah Mushkil Al-Athar kitabnya. Kemudian dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ada Imam Al-Baihaqi, beliau mengatakan bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyembah berhala. Dalail An-Nubuwah Al-Baihaqi, itu nama kitabnya. Beliau juga mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musyrik dalam kitab As-Sunan. Kemudian di dalam kitab di mazhab Hambali
Abul Muzaffar Yahya bin Hubairah, beliau mengatakan ayat Nabi di neraka di dalam Al-Isbah an Ma'ani As-Sihah, itu kitabnya. Lalu dalam kalangan ulumul hadis ada Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Al-Mujabah dan As-Sunan Al-Kubra, beliau memberi judul bagi hadis yang mengisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya dengan judul Ziyaratu Qabril Musyrik, ziarah kuburan orang musyrik. Bayangkan, hadis tadi dipakai oleh para ulama hadis membuat sebuah buku dengan judul Ziyaratu Qabril Musyrik. Kemudian ada Imam Al-Qarafi, beliau mengisyaratkan bahwa kedua orang tua Nabi di neraka, di syarah Tanqih Al-Fusul. Kemudian As-Sarqasi, beliau juga berdalil akan sahnya pernikahan. Kemudian Al-Juwaini, beliau berdalil juga akan sahnya sebuah pernikahan orang-orang kafir dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kafir, serta menyatakan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hidup kembali adalah hadis maudhu. Di dalam kitabnya Maudhu'at, hadis palsu. Kemudian, dan memang jelas ya, riwayat-riwayat semua itu dari Syiah itu nggak ada sanadnya, nggak ada pertanggungjawabannya. Kemudian Al-Kasani, beliau menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syar'i. Kemudian Abu Husain Al-Imrani Al-Yamani, beliau juga mengatakan hal yang sama di dalam kitab Al-Bayan fi Madhhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Abu Muhammad Man Baji, beliau dari ulama dari salah satu madhab Imam Ahanafi, juga mengatakan masih banyak, sehingga dikatakan bahwasanya mayoritas ulama berbicarakan tentang hal itu, mereka sudah tidak ada pandangan yang lain. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana dengan ahli tafsir. Para ahli tafsir yang berpendapat bahwa orang tua meninggal dalam kondisi musyrik, orang tua Nabi, itu ketika menafsirkan wa ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Mereka semua menyebutkan bahwa asbab turunnya ayat ini adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diizinkan untuk memohon ampunan bagi ibunya. Hal ini karena apa? Ibunda beliau wafat dalam kondisi musyrik. Para ahli tafsir menyebutkan demikian. Muqatil bin Sulaiman dalam tafsirnya Muqatil bin Sulaiman, At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, Abu Laits As-Samarqandi di dalam tafsirnya Bahar Al-Ulum, Abu Ishaq At-Salabi Al-Kashaf wa Al-Bayan an Tafsir Al-Quran, Abu Muhammad Al-Andalusi Al-Qurtubi punya kitab tafsir Al-Hidayah ila Bulugh An-Nihayah. Kemudian Al-Mawardi punya kitab tafsir An-Nukat wal Uyun. Kemudian Al-Wahidi punya kitab tafsir Al-Wathid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid. Kemudian Abu Muzaffar As-Sam'ani punya tafsirul Quran. Al-Baghawi punya kitab tafsir Ma'alim At-Tanzil fi Tafsir Al-Quran. Kemudian Az-Zamakhsyari Al-Kashaf. Ibnu Atiyah Al-Andalusi punya kitab Al-Muharrar Al-Wajiz. Ibnu Al-Arabi dalam kitab tafsirnya Ahkam Al-Quran. Fakhruddin Ar-Razi punya kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib At-Tafsir Al-Kabir. Al-Baydawi punya kitab tafsir Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil. Kemudian Abu Hayyan Al-Andalusi punya kitab Al-Bahr Al-Muhit. Ibnu Katsir punya tafsir Quran Al-Azim. Kemudian Abu Hafs Ali bin Adil Al-Hanbali Al-Lubab fi Ulumul Al-Kitab. Kemudian Nizamuddin An-Naisaburi punya kitab tafsir Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan. Nah, adapun ulama yang mengatakan bahwa
orang tua Nabi SAW tidak di neraka. Bahkan sebagian mereka menyatakan bahwa mereka masuk surga. Ya. Di dalam kitab ini dituliskan. Pertama, Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah dan kitab tafsir beliau. Yang kedua, Ibnu Raslan Asy-Syafi'i dalam Syarah Sunan Abi Dawud. Yang ketiga, As-Suyuti Asy-Syafi'i dalam beberapa kitabnya, ada di antara kitabnya berjudul Masalik Al-Hunafa fi Walidai Al-Mustafa. Ada juga kitabnya Ad-Duraj Al-Munifah fi Al-Aba Asy-Syarifah. Kemudian kitabnya juga Al-Maqamah As-Sundusiyah fi Nisbah Mustahafawiyah. Kemudian ada juga kitabnya At-Ta'zim wa Al-Minna fi Anna Abawi Rasulillahi fi Al-Jannah. Nashr Al-Alamin Al-Munifain fi Ihya Al-Abawain Asy-Syarifain dan As-Subul Al-Jaliyah fi Al-Aba Al-Aliyah. Nih, berapa orang? 3 yang mengatakan sebalik. Yang mengatakan sesuai dengan zahir hadis dan ayat-ayat ada berapa? Jumhur, mayoritas. Oke? Dan ternyata mayoritas ulama justru menyatakan bahwa kondisi atau keadaan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musyrik. Ini sesuai dengan zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sehingga tidak perlu ditakwil-takwil, tidak perlu dipaksakan tafsiran-tafsiran. Dan sebaliknya yang mengatakan bahwa kedua orang tua itu hanya segelintir, bahkan tidak lebih dari 10 orang. Bayangkan jika kita ini, saya bilang tadi, kita tidak menyalahkan atau tidak membuat ungkapan-ungkapan yang kepada orang lain ketika tidak bersejalan dalam pandangan. Enggak, justru mereka yang berbeda pandangan lalu membuat ejekan-ejekan, membuat tuduhan-tuduhan, membuat fitnahan-fitnahan. Padahal ketika dikaji, mereka justru lebih condong kepada pemahaman Syiah dalam hal ini ya. Dalam hal ini tidak perlulah kita bikin begitu. Mana adabmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Katanya cinta Nabi, kok bisa cinta Nabi tapi memelintir perkataan Nabi? Mana, saya bilang tadi, saya bikin pertanyaan, mana yang lebih su'ul adab, menyatakan kedua orang tua Nabi itu di neraka, atau justru memelintir perkataan Rasulullah, atau bahkan mendustakan Rasulullah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Mana yang lebih su'ul adab? Justru yang lebih su'ul adab, bahkan diancam masuk neraka orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah sebutkan, siapa yang menyelisihi Rasulnya, maka dia telah menyelisihi Allah. Udah jelas. Ini merupakan kezaliman kepada mayoritas ulama Islam, dan memang musuh Syiah adalah para ulama-ulama Ahlus Sunnah, itu musuhnya. Justru ketika kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita meyakini ucapan Nabi, perkataan Nabi, kita bertindak, bersikap sebagaimana sabda dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau sendiri yang menyatakannya. Ya. Beliau sendiri yang mengatakannya. Bahkan para ulama mohonkan ampun bagi ibunya. Para ulama menjelaskan bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis itu adalah bahwa nasab dan keturunan tidak akan menyelamatkan seseorang. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wa may yata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang amalannya memperlambat dia, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW berkata kepada putrinya, "Wa ya Fatimah bintu Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah hartaku sekehendakmu, aku akan berikan padamu. Akan tetapi aku tidak bisa menolongmu sama sekali dari siksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan juga di Muslim Sahihain. Karenanya ayah atau ayah dari Nabi Ibrahim tetap di neraka karena kekafirannya.
Begitu juga putra Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di neraka karena kekafirannya. Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, qauluhu alaihi salatu wassalam, inna abi wa abaka finnar, ya, jabru lirrajuli mimma asabahu. Wa fa'idatul hadithi inqita'ul wilayati bainal muslimi wal kafir wa in kana kariban hamiman. Ini Imam Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka adalah pelipur lara bagi orang tersebut atas musibah yang dialaminya. Dan faedah hadis ini adalah terputusnya loyalitas antara muslim dan kafir meskipun di antara kerabat dekatnya. Ini dalam kitabnya Al-Mufhim lima ashkala min talkhis, dalam kitab Muslim. Saya ingin gini teman-teman, saya juga ingin ada riwayat atau hadis yang sahih yang merujuk bahwasanya orang tua Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di surga. Saya ingin ikut dalil itu. Saya ingin, tapi masalahnya tidak ditemukan kecuali dari segelintir ulama. Sementara jumhur, mayoritas ulama menyatakan demikian sebagaimana zahir hadis. Jadi pendapat mayoritas, ya, karena jumlah ulama menceritakan demikian itu, mereka itu dari abad ke-9, awal abad ke-10, ya, sampai wafatnya As-Suyuti ada berjumlah 40 orang. Sementara yang berpendapat yang berlawanan hanya 3, yaitu Al-Qurtubi, Ibnu Raslan, dan As-Suyuti. Kemudian apa? Sebagian ulama telah menukil ijma' bahwa kesudahan dari ahlul jahiliyah yang meninggal dalam kondisi kafir adalah di neraka. Siapa yang mengatakan demikian? Di antaranya Al-Qarafi Al-Maliki. Beliau mengatakan hikayatul khilafi fi annahu alaihi salatu wassalam kana muta'abbadan qabla nubuwwatihi bi syar'i man qablahu yajibu an yakuna makhsusan bil furu'i duna al-usul. Fa inna qawa'id al-aqaid kana an-nas fil jahiliyah mukallafina biha ijma'an. ولذلك أن أكد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على كفرهم ولولا التكليف لما عذبوا فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله بفتح الباء بمعنى مكلف لا مرية فيه إنما الخلاف في الفروع خصاه فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع. Nah, kata beliau, penyebutan khilaf, ya, tentang apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam dibebani sebelum kenabiannya untuk mengikuti syariat Nabi sebelumnya, maka haruslah dikhususkan dengan menyebutkan bahwa khilaf tersebut hanya pada masalah furu' syariah saja, bukan usul. Karena manusia pada masa jahiliyah dibebani dengan pokok-pokok akidah atau usul berdasarkan ijma' ulama. Karenanya ulama sepakat bahwa mereka kaum jahiliyah yang meninggal dunia dalam keadaan kafir berada di neraka dan diadab karena kekafiran mereka. Seandainya tidak ada taklif, beban syariat, maka tentu mereka tidak diadab. Jadi kesimpulannya adalah tidak diragukan lagi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dibebani dengan usul syariat sebelum beliau, yaitu mengajarkan tentang tauhid. Adapun syariat sebelum beliau, ya, diperselisihkan para ulama hanya dalam furu' seperti tata cara dan jenis-jenis ibadah saja. Dan ini adalah keumuman ucapan para ulama dikhususkan dengan ijma'. Yang kedua, Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi juga menukil ijma' ulama bahwa keadaan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan musyrik. Meskipun penukilan ijma' di atas perlu diteliti kembali, akan tetapi paling tidak menunjukkan penguatan bahwa pendapat terkait kedua orang tua itu dalam kondisi musyrik adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama dan masyhur di kalangan mereka. Kemudian apa? Pernyataan seorang Habib belakangan, ya, bahwa katanya Fakhrur Razi berpendapat bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat dalam kondisi Islam. Ini dibantah, ya. Yang benar justru
Fakhrur Razi atau Fakhruddin Ar-Razi justru membantah pendapat ini dan justru menisbatkan apa yang dia nukil itu munculnya dari Syiah. Ya. Makanya Ar-Razi berkata, qalat Syiah inna ahadan min aba'ir Rasul alaihi salatu wassalam wa ajdadihi ma kana kafiran wa ankaru an yuqala inna walida Ibrahim kana kafiran wa dzakaru anna Azara kana amma Ibrahim alaihi salam. Ini perkataan Syiah. Syiah bilang tidak seorang pun dari ayah atau kakek-kakek Nabi alaihi salatu wassalam yang kafir. Mereka Syiah juga mengingkari bahwa bapak Nabi Ibrahim yang disebut Azar itu adalah pamannya. Kemudian ini ada dalam tafsir Ar-Razi. Ar-Razi kemudian mulai menyebutkan dalil-dalil kaum Syiah akan klaim mereka. Setelah itu Ar-Razi mulai membantah. Apa kata Ar-Razi? Yang dinukil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas nukilannya. Seolah-olah Imam Ar-Razi berkata demikian. Padahal beliau mengatakan itu perkataan Syiah. Dan di sini Imam Ar-Razi berkata, wa amma ashabuna faqad za'amu anna walida Rasulillah kana kafiran wa dzakaru anna nass al-kitab fi hadhihi al-ayah tadullu ala anna Azar kana kafiran wa kana walida Ibrahim alaihi salam. Adapun para ulama kami, maka mereka berpendapat bahwa ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Mereka juga menyebutkan bahwa nas Al-Quran dalam ayat ini menunjukkan bahwa Adar adalah kafir dan Adar adalah ayah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ar-Razi juga berbicara tentang putra Nabi Nuh. Beliau berkata, ikhtalafu fi annahu kana ibn lahu wa fihi aqwalun al-qawlu al-awwal. Dia berkata, ya, bahwa para ulama berselisih tentang status putra Nabi Nuh itu menjadi beberapa pendapat. Al-qaulul awal, pendapat pertama, annahu ibnuhu fil haqiqah wad dalilu alaihi annahu ta'ala nassa alaihi faqala wa nada nuhun ibnuhu wa nuhun aidan nassa alaihi faqala ya bunayya wa sarfu hadha al-lafzi ila annahu rabbahu fa'atlaqa alaihi isma فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقة إلى مجازه من غير ضرورة وأنه لا يجوز والذين خالفوا هذا الظاهر إنما خالفوه لأنه مستبعد أن يكون ولد الرسول المعصوم كافرا وهذا بعيد فإنه ثبت أن والد رسولنا صلى الله عليه وسلم كان كافرا ووالد إبراهيم عليه السلام كان كافرا. Ya, ini jelas dalam Quran. Ya, fakadzalika hauna. Ya, pendapat yang pertama mengatakan yang disebutkan dalam ayat adalah benar-benar putranya Nabi Nuh. Nah, dalil pendapat ini adalah bahwasanya Allah sendiri yang menyatakan hal tersebut. Allah berfirman dan Nuh menyeru putranya. Demikian juga Nabi Nuh sendiri yang menyatakan demikian, berkata, ya bunayya, wahai putraku, dan memalingkan makna atau lafaz yang jelas ini kepada anak didikan. Orang berkata bahwa anak Nabi Nuh itu bukan anak kandung, anak angkat, anak didik, bukan anak asli. Ini pemalingan makna suatu lafaz dari makna hakiki kepada makna majas tanpa ada, disebutkan tanpa ada kebutuhan yang darurah. Dan di dalam linguistik Arab, ya, dalam lisanul Arabik, hal ini tidak diperbolehkan karena ini menyelisih zahir dari ayat. Kemudian berargumen dengan mengatakan bahwa tidak mungkin seorang rasul yang suci memiliki putra atau putri yang kafir. Namun argumentasi ini melenceng dari kebenaran. Karena apa? Telah valid bahwa bapak Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ini menurut pandangan terkait anak Nuh. Mereka mengkiaskan atau memakai dalil ini tentang keadaan orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam Al-Qur'an bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian dari ketiga, dalil yang mengatakan bahwa orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat sahih penukilannya dan sharih. Gamblang dia. Jelas narasinya. Di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi qala fin nar falamma
qaffa da'ahu faqala inna abi wa abaka finnar. Bahwasanya seorang laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, di mana tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada?" Kata Nabi, "Di neraka." Ketika orang tersebut menyingkir, beliau pun memanggilnya dan berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Adapun makna atau memaknai lafaz abi, ya, yang katanya tidak selamanya merujuk kepada bapa, itu bisa jadi paman, kepada ammi, ya. Jadi dalam bahasa Arab kita memanggil paman itu ada dua. Jadi paman dari ayah dan paman dari ibu itu sebutannya berbeda. Ada ammi, ada hal. Begitu juga dengan bibi. Bibi dari ayah dan bibi dari ibu itu berbeda. Halek dengan amati. Bahwa ini boleh, ya, memanggil abi, dia maksudnya paman, itu dalam tinjauan linguistik Arab itu apa namanya? Boleh. Kata mereka. Dan ternyata ada bantahan. Karena ini adalah bentuk mentakwil. Karena makna ayahku pada kata abi adalah makna hakikat. Makna hakikat. Sedangkan ditakwil menjadi ammi atau pamanku adalah makna majasi. Maka hukum asal, jika ada suatu ucapan dipahami dengan makna hakikat, kecuali jika ada di dalamnya qarinah atau indikasi yang mengharuskan kita untuk memahami dengan makna majaz. Contoh gini, kalau Nabi SAW mengatakan hal demikian dalam rangka, ya, menghibur orang yang bertanya tadi, apakah orang ini terhibur ketika dia bapaknya yang meninggal, Nabi pamannya yang meninggal, dan sama-sama di neraka? Apakah menghibur? Justru akan membuat orang ini malah sakit hati. Kamu paman kamu, saya bapak saya. Artinya tidak ada qarinah yang mengharuskan pemalingan makna hakiki kepada makna majasi. Itu satu. Yang kedua, ini tentu tidak tercapai tujuan Nabi untuk menghibur, ya, karena perbedaan antara paman dan ayah itu sangat jelas. Ketiga, seandainya memang maksud dari Rasul SAW adalah pamanku, pastilah Nabi SAW akan mengucapkan dengan jelas. Apa sulitnya bagi Nabi SAW mengatakan dengan menggunakan ammi wa ammi? Apa susahnya Nabi mengucapkan kata itu? Bapakmu abi wa ammi finnar. Apa sulitnya bagi Nabi? Sehingga sangat tidak bisa diterima secara logika dan juga dalam kaidah linguistik Arabik. Justru jika maksud Nabi SAW dengan lafaz abi dan ternyata adalah pamanku, tanpa menyertakan penjelasan tambahan, maka ucapan ini malah akan disalahpahami oleh sang penanya tersebut. Ya, akan salah paham dia. Akan muncul dia, wah, kau paman kau, saya bapak saya, gimana caranya sama, kan gitu. Kemudian kritikan kedua dari seorang yang mengatakan Wahabi goblok, tak tahu hadis, itu dia mengkritik hadis. Hadis itu, abi wa abuka finnar. Pertama, salah satu perawi hadis tersebut adalah Hammad bin Salama, dan ia adalah perawi yang buruk hafalannya. Itu menurut beliau. Kemudian beliau mengatakan riwayatnya menyelisih riwayat perawi selainnya dari jalur Ma'ar bin Rashid yang lebih thiqah. Dalam riwayat Ma'mar tidaklah menyebutkan lafaz ayahku dan ayahmu di neraka, akan tetapi lafaznya begini: Ja'a a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi kana yasilur rahimah wa kana fa aina huwa qala finnar qala fa ka'annahu wajada min dhalik faqala ya Rasulullah fa aina abuka faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsuma mararta biqabrihi musyrikin fabashru bina. Ini menurut kritikan beliau yang ngomong itu, katanya pernah seorang Arab datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku dahulu adalah orang yang menyambung tali silaturahmi
dan dan itu. Ia menyebutkan kebaikan-kebaikan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia di neraka. Kemudian ia pun tampak sedih mendengar jawaban tersebut, lalu bertanya, kalau begitu di manakah ayahmu wahai Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap kali engkau melewati kuburan orang musyrik, maka kabarkanlah padanya bahwa kesudahannya di neraka. Coba kita kaji pelan-pelan nih. Ini pernyataan beliau. Sebenarnya dia mengikuti pernyataannya Imam Asy'uti di dalam karyanya, sebagaimana Imam Asy'uti menyebutkan bahwa hadis pada Sahih Muslim dengan lafaz ayahku dan ayahmu dan akan melalui perkataan Hammad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, sementara riwayat yang disebutkan dari jalur Ma'mar bin Rashid dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik. Dan Ma'mar lebih thiqah, terpercaya dan kuat hafalannya, itu artinya thiq, dibandingkan dari Hammad bin Salamah. Nah, kita lihat bantahan terhadap pernyataan ini. Yang pertama, tidak dikenal seorang pun dari ulama ahlul hadis yang mendaifkan hadis ini sebagaimana alasan yang disebutkan oleh Imam Asy'uti rahimahullah tersebut. Dan ulama yang mensahihkan hadis ini jumlahnya jauh lebih banyak, dan mereka adalah ahlul hadis yang lebih diakui senioritas dan keilmuannya tentang hadis daripada As-Suyuti. Kemudian yang kedua, belum ditemukan riwayat hadis ini melalui jalur Ma'mar dari dalam diwan hadis utama. As-Suyuti sendiri ketika menyebutkan riwayat ini tidak menyebutkan sumber. Nah, jadi ketika diminta dari mana sumber, tidak bisa disebutkan. Yang ketiga, jalur periwayatan yang sahih dari Ma'mar dengan lafaz setiap kali engkau melewati kuburan orang musyrik telah dinyatakan berstatus mursal oleh Abu Hatim dan Ad-Daruqutni. Sedangkan jalur yang bersambung atau muttasil yang sampai ke Nabi adalah dhaif. Abu Hatim berkata kada rawahu Yazid wa ibnu Abi Nu'aym wa la a'lam adan yujawizu bihi Zuhairiyah ghairahuma innama yarunahu 'ani Zuhairiyah atau Zuhairiyah a'rabiyyu ila nabi wal mursal ashbahu. Demikian hanya Yazid dan Abi Nu'aym yang aku ketahui meriwayatkannya secara muttasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mayoritas rawi lainnya hanya menyambung sanad hingga Az-Zuhri, yakni secara mursal, bukan muttasil. Bahwa Al-Zuhri berkata suatu ketika seorang Arab Badui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat mursal itu lebih kuat dibandingkan daripada riwayat yang muttasil. Berkata juga Ad-Daruqutni, yarwihi Muhammad ibnu Abi Nu'aym wal Walid ibnu Atha ibni al-Agharri an Ibrahim ibn Sa'din wa ghairuhu yarwihi Ibrahim ibn Sa'din an Az-Zuhri ya mursal wa huwa as-shawab. Riwayat Muhammad bin Abi Nu'aym Al-Walid bin Atha bin Aghar hanya sampai kepada Ibrahim bin Sa'ad. Selain keduanya meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri secara mursal, dan inilah yang benar. Ada bagan periwayatannya terkait hadis itu. Kemudian bantahan yang keempat, argumentasi Imam As-Suyuti rahimahullahu terkesan aneh dan ganjil dalam tinjauan ilmu hadis. Kenapa? Telah masyhur di kalangan ahli hadis bahwa Hammad bin Salamah adalah murid paling thiqah dari Thabit Al-Bunani. Sebaliknya justru riwayat Ma'mar dari Thabit Al-Bunani adalah riwayat yang lemah. Itu pernyataan para ulama. Imam Ahmad berkata, Hammad ibn Salamah batun nasi fi Thabitin Al-Bunani. Hammad bin Salamah adalah orang yang paling thabit, paling kuat dan sahih hadisnya dalam meriwayatkan hadis dari Thabit Al-Bunani. Hal ini senada juga dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Al-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Muslim.
Dan penulis Muslim berkata, ya, dalilu ala ma bayyana min hadha ijtima'u ahadits wa min ulama'ihim ala anna asbatat anna asbatan nasi fi thabit, ya. Jadi dalil yang menguatkan apa yang telah kami katakan adalah kesepakatan ahli hadis dan ulama pakar hadis bahwa murid yang paling kuat dan paling sahih riwayatannya dari Thabit al-Bunani adalah Hammad bin Salamah, sebagaimana dikatakan oleh Yahya al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan para pakar hadis lainnya. Mereka juga mengatakan bahwa jika Ahmad meriwayatkan dari guru lainnya selain Thabit seperti Qatadah, Yunus, Daud bin Hind, Al-Jariri, Yahya bin Sa'id, Amr bin Yar dan semisal mereka, maka memang riwayat baik mengandung kesan berbeda dengan riwayatnya dari Thabit al-Bunani. Berkat juga Yahya bin Ma'in, siapapun yang meriwayatkan suatu Thabit akan tetapi riwayatnya tersebut berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Hammad dari Thabit, maka ketahuilah bahwa riwayat Hammadlah yang benar. Lalu Yahya bin Ma'in bertanya kembali, bagaimana jika riwayat Hammad dari Thabit berdasarkan periwayatan Al-Mughirah dari Thabit, mana yang lebih didahulukan? Beliau menjawab, memang Sulaiman adalah perawi yang Thabit, hanya saja Hammad adalah murid yang paling tahu akan hadis Thabit. Nah, kesimpulannya, riwayat dari Thabit yang tersahih adalah diriwayatkan darinya oleh Hammad, sebagaimana yang masyhur kalangan ahli hadis. Bahkan Imam Muslim ijma' ahli hadis akan hal tersebut. Imam Ali bin Al-Madini berkata, lam yakun fi ashabi Thabit athbata min Hammad ibn Salah, thumma ba'dahu Sulaiman ibn al-Ghiratu, thumma ba'dahu Hammad ibn Zaid wa hiya sahahu. Tidak ada murid Thabit yang lebih kuat dan sahih periwayatnya dari Hammad bin Salamah. Kemudian pada level selanjutnya adalah Sulaiman al-Mughirah, kemudian setelahnya Hammad bin Zaid, dan semua hadis mereka dari Thabit adalah sahih. Kelima apa? Seandainya memang ada riwayat hadis yang melalui Ma'mar bin dari Thabit, tetap saja periwayatan Ma'mar bin Rashid dari Thabit al-Bunani telah dinilai dhaif oleh ahlul hadis. Ali bin Al-Madini berkata, wa fi ahadithi Ma'mar an Thabit ahadithu gharaibu wa munkaratun. Dan pada hadis diriwayatkan oleh Ma'mar dari Thabit terdapat hadis yang gharib dan munkar. Ibnu Rajab berkata, wa minhum Ma'mar ibnu Rashid wa ifa hadithuhu an Thabit khassah. Dan di antara mereka adalah Ma'mar bin Rashid, dan tertus hadis-hadisnya dari Thabit telah dinyatakan dhaif oleh para ahlul hadis. Begitu juga pernyataan Ibnu Ma'in, Ibnu Asakir, Ibnu Rajab al-Hambali, Alauddin Mughlatu al-Hanafi, Ibnu Hajar al-Asqalani. Bayangkan tuh, begitu banyak ya para ulama yang mereka ada senior, mereka adalah para ahlul hadis yang mengatakan demikian, yang dikatakan goblok. Orang yang mengatakan kedua orang tua Nabi berada di neraka itu orang goblok, katanya. Bayangkan, mereka merendahkan para ulama ahlul hadis, mereka merendahkan imam-imam di dalam imam mazhab, karena memang Syiah itu benci, mereka benci sama ahlus sunnah. Dengan adanya poin-poin ini peluang mereka untuk bisa menjatuhkan, menghina para ulama ahlus sunnah. Ya, maka sangat aneh ya, berani menyelisihi perkataan Nabi, berani menyelisihi ayatan dengan satu dalil, wa ma kana mu'adzibina hatta yab'atsa rasulah. Coba bayangkan, tidak akan diazab ketika mereka putus oleh masa. Seolah-olah para ahlul hadis tidak tahu ayat ini, seolah-olah para hadis mengerti ayat ini, sehingga tidak tepat ketika ini diberikan kepada kedua orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kita sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi kubur ibunya. Beliau pun menangis, kemudian membuat orang yang berada di sampingnya juga menangis. Kemudian Nabi berkata, ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Kata Nabi, saya meminta izin kepada Rabbku
supaya memohonkan ampunan bagi ibuku, akan tetapi saya tidak diberi izin untuk hal itu. Fazuruhul kubur, kata Nabi, wasta'zantuhu, kemudian Nabi minta izin, fi an azura qabraha fa'udhina li, kemudian Nabi meminta izin untuk menziarahi kuburan itu, maka Nabi diberikan izin. Lalu Nabi berkata, fa innaha tuzakkirul maut, maka ziarahlah kubur karena itu dapat mengingatkan kalian akan kematian. Dan hadis ini sahih di dalam hadis riwayat Muslim. Hadis sahih di dalam hadis riwayat Muslim, dan yang semakna dengan hadis Abu Hurairah adalah hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an. Dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqibin fasalla rak'ataini thumma akbala alaina biwajhi wa aynahu tazrifani faqama ilaihi Umar ibn al-Khattab faqadahu bil abi wal ummi yaqulu ya Rasulullah ma laka, qala inni sa'altu rabbi fi istighfarin li ummi falam ya'dhan li fadama'at ayna ya rahmatan laha minan nar. Suatu ketika kami bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun singgah di suatu tempat, sementara jumlah kami sekitar 1000 pengendara. Lalu beliau pun sholat 2 rakaat, lalu menghadapkan wajahnya kepada kami sementara kedua matanya mengalirkan air mata. Maka Umar bin Khattab pun mendekati beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, ada apakah gerangan? Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak mengizinkan aku. Maka aku pun menangis karena kasihan mengingat kesudahannya kelak di neraka. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi kedua hadis tersebut jelas menyebutkan kondisi kedua orang tua Nabi SAW, sehingga Nabi pun tak diizinkan untuk beristighfar. Dan para ulama tafsir selalu ketika menafsirkan ayat di dalam surah At-Taubah ayat 113, selalu rujukannya ke sini, ke hadis Nabi ini. Bahkan dalam riwayat Buraidah tadi jelas dinyatakan bahwa Nabi menangisi ibunya yang akhir dari kehidupan ibunya diketahui oleh Nabi. Artinya kekuatan dalil-dalil yang merujuk kepada perkataan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak dan sangat sedikit, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya dengan perkataan yang sebalik. Ya, selalu cuma pakai dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini bagaimana bisa? Ada enggak dalil khusus yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu hidup di masa fatrah sehingga tidak bisa divonis? Ada. Ayat ini umum. Ya, ayat ini ayat umum. Sementara nas atau dalil yang menjelaskan tentang kedua orang tua Nabi itu sifatnya khusus. Bagaimana orang bisa mengomentari sementara kaidah dalam keilmuan Islam di mereka enggak tahu? Gini kaidah yang dibuat para ulama. Kalau ada dalil yang umum, jangan dibawa kepada dalil yang khusus kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Begitu juga sebaliknya, kalau ada dalil yang khusus, jangan dibawa kepada keumuman kalau ada dalil yang umum. Ini menurut para ulama. Jadi kalau memang menggolongkan Nabi, kedua orang tua Nabi SAW termasuk ahlul fatrah, maka butuh dalil khusus yang menyatakan demikian. Kalau itu baru benar. Kalau tidak ada, gimana? Berarti dalil khusus biarkan dengan kekhususannya. Ya, yang kedua, keberadaan kedua orang tua Nabi SAW itu di kota yang masih ada syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan sampai jauh ke kehidupan kedua orang tua Nabi. Dan ini adalah fakta. Masih tetap eksis. Dari mana orang-orang jahiliyah di Mekah itu tahu tawaf itu kayak gini, mengelilingi Ka'bah itu kayak gini? Dari mana mereka tahu?
Mereka mengetahui dari peninggalan ajaran Nabi Ismail. Sementara kapan mulai berpindah keyakinan mereka? Sejak seseorang yang datang dari suatu negeri membawa berhala. Siapa tahu namanya? Lalu dia letakkan ke dalam di dekat Ka'bah. Maka diikuti oleh para kabilah-kabilah. Mereka juga menempatkan berhala-berhala. Lalu mereka mengitarinya. Jadi di dalam kota Mekah itu masih ada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Isa, ajaran Nabi Isa. Masih ada pendeta Bukhara ketika Nabi SAW itu bertanya, masih ada mereka. Ya. Dan kita tahulah bahwa Mekah itu juga termasuk salah satu asal muasal penyebaran dakwah tauhid, ditandai dengan dibangunnya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Yang kedua, kaum Quraisy termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini adalah indikasi yang kuat akan masih adanya ajaran tauhid hingga zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni besar kemungkinan akan senantiasa adanya golongan yang bertauhid dari keturunan Nabi Ismail di Mekah atau sekitarnya hingga zaman diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Adanya orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa mereka akan berakhir di neraka, padahal mereka wafat sebelum Nabi diutus. Mereka wafat sebelum Nabi diutus. Nabi sebutkan ayah dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai. Kemudian Nabi menyebutkan Ibnu Jud'an, ayah dari lelaki yang bertanya kepada Nabi tentang kesudahannya. Itu mereka hidup di masa fatrah. Kalau begitu mereka harusnya di surga. Ya. Bahkan ada hadis umum yang mengesankan bahwa semua orang musyrik di Mekah ketika itu di neraka, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haitsuma mararta biqabri musyrikin fabashshirhu binnar." Setiap kali engkau melewati kuburan orang musyrik, maka kabarkanlah kepadanya neraka. Adanya orang-orang di masa fatrah yang masih istiqamah di atas tauhid seperti Al-Qus bin Sa'idah, Zaid bin Amr bin Nufail, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, Waraqah bin Naufal dan Ibnu Umar berkata, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya Zaid ibn Amr ibn Nufail bi asfali baldah qabla an yanzila ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu faquddimat ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sufrah fa aba ay ya'kula minha thumma qala Zaid inni lastu akulu mimma tazbahuna ala ansabikum wala aqulu illa ma dzukira ismullahi alaihi wa anna Zaid ibn Amr kana ya'ibu ala Quraisy dhabaihahum wa yaqulu asyatu khalaqaha Allah wa anzala laha minas sama'il ma' wa anbatat laha minal ardi thumma tazbahunaha ala ghairi ismillah inkaran lidzalika wa i'dhaman lahu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di bawah lembah Baldah sebelum wahyu turun kepada beliau. Kemudian makanan dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Zaid enggan memakannya seraya berkata, sesungguhnya aku tidak akan memakan apa yang kalian sembelih sebagai persembahan untuk berhala-berhala kalian. Aku hanyalah memakan sesembelihan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan sesungguhnya Zaid bin Amr dahulu mencela sembelihan-sembelihan Quraisy dan mengatakan, Allah lah yang menciptakan kambing, Allah lah yang menurunkan hujan dari langit, dan Allah lah yang menumbuhkan rumput sebagai makanannya, lalu kalian malah menyembelihnya tidak dengan nama Allah. Zaid sangat mengingkari perbuatan mereka tersebut dan menganggap besar kesalahan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Asma bintu Abi Bakar berkata, Ra'aitu Zaidah ibnu Amr ibnu Nufail qa'iman musnidan zahrahu ilal ka'bati yaqul ya ma'asyiral Quraisy
wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi wa kana yuhyil maw'udah yaqulu ar-rijal idza arada an yaqtula ibnatah la taqtulha ana akfikaha ma'unataha fayakhudhuha fa idza tara'at qala li abiha in syi'ta dafa'tuha ilaik wa in syi'ta kafaituka ma'unataha. Aku melihat, ini kata Asma, aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail sedang berdiri dengan menyandarkan punggungnya kepada Ka'bah seraya berkata, wahai kaum Quraisy, demi Allah tidak seorang pun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim selain aku, dan beliau termasuk orang yang tidak mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ia biasa mengatakan kepada seseorang yang ingin membunuh putrinya, jangan kau bunuh dia, biarlah aku yang mengurusnya. Lalu ia pun mengasuh anak perempuan tersebut. Ketika anak perempuan tersebut sudah tumbuh besar, maka Zaid berkata kepada bapaknya, kalau kau mau, aku akan kembalikan putrimu. Jika tidak, aku yang akan melanjutkan memeliharanya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hadar berkata, Zaid bin Amr bin Nufail adalah sepupunya Umar bin Al-Khattab bin Nufail, dan beliau adalah ayah dari Sa'id bin Zaid yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini Nabi SAW mengatakan mereka yang masuk neraka sebelum Nabi diutus, membantah bahwasanya keadaan kaum Quraisy adalah mereka hidup di masa fatrah. Ini membantah hadis-hadis yang begitu banyak, membantah, ya. Dan mereka ini orang-orang yang menjauhi berhala, menjauhi kesyirikan, dan mereka beliau wafat sebelum Nabi SAW diutus di dalam kitab Fathul Bari. Dan kedua hadis menunjukkan bahwa Zaid bin Amr bin Nufail tidak hanya bertauhid, akan tetapi beliau juga mendakwahi kaum Quraisy untuk meninggalkan kesyirikan. Mereka sembari mengingatkan mereka kan agama nenek moyang mereka, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pernyataan Zaid di masa fatrah kepada kaum Quraisy bahwa mereka tidak berada di atas agama Nabi Ibrahim mengisyaratkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa kesyirikan yang mereka lakukan bukanlah ajaran Nabi Ibrahim. Karena jika mereka tidak mengetahui hal itu dan menyangka bahwa praktek kesyirikan mereka adalah ajaran Nabi Ibrahim, tentunya mereka akan membantah Zaid bin Nufail, karena Nabi Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua. Paham maksudnya? Jadi gini, kalaulah perkataan dari Zaid bin Nufail tadi yang berkata tentang nenek moyang bangsa Quraisy adalah dari Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengajarkan kesyirikan, tentu mereka bisa membantah, kan gitu. Tapi mereka hanya menisbatkan kesyirikan tersebut kepada nenek moyang mereka yang juga musyrik. Apakah nenek moyang musyrik itu disebutkan kepada Nabi Ibrahim? Enggak. Kata Allah, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarana biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan jika mereka melakukan keburukan, mereka akan mengatakan, sungguh kami dapati nenek moyang kami melakukan ini, dan Allah lah yang memerintahkan kami akan hal itu. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berkata, sungguh Allah tidak pernah memerintahkan keburukan. Apakah kalian berbicara tentang Allah dengan hal yang tidak kamu ketahui? Surah Al-A'raf 28. Dan mereka tidak pernah menyandarkan perbuatan mereka kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrik itu akan mengatakan, jika Allah berkehendak, sungguh kami tidak akan melakukan kesyirikan. Begitu juga dengan nenek moyang kami. Quran surah Al-An'am 148. Maka ketika diingkari kesyirikan mereka, mereka akan menyandarkan kepada nenek moyang dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan yang demikian adalah bukti yang sangat kuat bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembah berhala, dan mereka juga mengetahui bahwa tauhid itu. Banyak argumentasi yang bisa membantah mereka-mereka yang hanya memakai satu nas
lalu menunjukkan bahwa kondisi orang-orang di sana itu adalah ahlul fadl. Kemudian bangsa Arab adalah bangsa yang memiliki kelebihan, terutama terkait hafalan atau ingatan mereka terhadap sejarah, sehingga hampir mustahil jika tidak mengetahui bahwa dakwah tauhid yang dibawa oleh nenek moyang mereka itu Ibrahim, itu sangat mustahil. Orang Arab itu terkenal, mereka berbangga dengan dua hal. Pertama, mereka suka berbangga dengan nasab. Yang kedua, mereka berbangga karena mereka kaum yang memiliki kemampuan hafalan yang kuat. Ini kelebihan bangsa Arab. Sehingga Al-Quran ketika Nabi diwahyukan kepada Nabi, hampir mayoritas itu melalui hafalan oral. Dan didapati orang yang menulis, mereka menganggap orang ini aib. Karena kenapa? Mayoritas mereka orang Arab adalah orang-orang yang kuat hafalan. Jadi kalau ada yang menulis dikatakan lemah hafalan, dan itu aib. Dan kaum Quraisy mengetahui kisah-kisah itu, mereka sangat sensitif, sangat kenyang ya dengan kisah-kisah. Makanya di Al-Quran itu sudah al-kisah. Mereka juga tahu kisah-kisah bagaimana kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah karena kesyirikan mereka terhadap Allah. Seperti bangsa kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Maka Imam Ibnul Qayyim itu berkata, wa qawluhu haitsuma mararta biqabri kafirin faqul arsalani ilaika Muhammad. Ya, jadi ketika Ibnul Qayyim membawa hadis tentang perkataan Nabi, setiap kali engkau melewati kuburan orang kafir, maka katakanlah Muhammad mengutusku kepadamu. Dalilnya apa? Ala anna man mata musyrikan fahuwa finnar. Dalilnya di situ adalah dalil bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, maka kesudahannya adalah neraka. Wa in mata qabla al-bi'tsah li'anna al-musyrikina kanu qad ghayyaru al-hanifiyyata دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوا وليس معهم حجة من الله به فقبح والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسول كلهم من أولهم إلى آخرهم وأخبروا عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبية المستلزم لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وأقل أن يكون معه إلى آخر وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها فلم تزل دعوة الرسول إلى التوحيد في الأرض معلومة للأهلها فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسول والله أعلم. Nah ini kata Ibnul Qayyim, ya, meskipun kata yang mati sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap musyrik, karena sebenarnya orang-orang musyrik telah menyelewengkan agama tauhid yang lurus, makanya disebut musyrik. Mereka tahu Allah, mereka mengenal Allah, Allah yang pencipta, Allah yang memberikan mereka rezeki, tapi mereka menduakan, makanya disebut musyrik. Di mana mereka enggak mengetahui tentang agama ini? Tahu mereka tentang agama Ibrahim, agama tauhid yang lurus, tahu, tapi mereka yang merubahnya, seraya menggantinya dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Tidak ada alasan bagi mereka di hadapan Allah yang dapat menjustifikasi perbuatan mereka tersebut. Buruknya kesyirikan dan ancaman azab neraka bagi para pelakunya adalah maklumat yang senantiasa diketahui dari agama seluruh utusan Allah. Dan kisah siksa duniawi dari Allah atas para pelaku kesyirikan telah tersebar, telah masyhur dan diwariskan turun-temurun seiring berputarnya roda zaman,
Sehingga tatkala hujjah Allah yang nyata bagi orang-orang musyrik lintas generasi, seandainya tidak ada hujjah atas para nabi selain fitrah tauhid rububiyah yang berkonsekuensi tauhid uluhiyah yang Allah tanamkan pada mereka, serta keyakinan fitrah akan kemustahilan adanya Tuhan selain Allah yang terpatri pada mereka, meskipun Allah tidaklah mengazab hanya dengan menegakkan hujrah fitrah ini semata, tentulah semua itu sudah cukup sebagai hujjah atas para hamba yang mengharuskan mereka untuk bertauhid kepadanya di setiap waktu dan zaman. Kesimpulannya, dakwah tauhid para rasul senantiasa diketahui oleh penduduk bumi di setiap zaman, dan orang-orang musyrik itu akan diazab karena ia menyelisihi dakwah para rasul. Wallahu a'lam. Ini kata Ibnul Qayyim. Para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW memang tidak diutus secara universal pada seluruh umat manusia, melainkan setiap nabi memiliki umat tersendiri. Akan tetapi perlu diketahui, di dalam buku ini disebutkan bahwa asas daripada syariat mereka adalah sama, yakni mendakwahi manusia untuk bertauhid dan menyembah Allah semata. Para ulama mengatakan bahwa asas dari dakwah ini, yakni tauhid, wajib dianut oleh setiap manusia yang telah sampai kepadanya seruan ini, baik ia termasuk umat nabi tertentu sebelum Muhammad maupun tidak. Berbeda dengan cabang syariat para nabi sebelum Muhammad, seperti cara ibadah, zikir dan lain-lain, itu hanya wajib dijalankan oleh kaum yang nabi tersebut diutus kepadanya. Siapa yang minta naik? Oke. Nah, Fir'aun ia bukan termasuk Bani Israel, sehingga ia bukan termasuk umat Nabi Musa alaihissalam. Maka ia tidak wajib mengikuti perincian agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Akan tetapi ia tetap wajib mengikuti asas ajaran para nabi yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yakni tauhid. Nah, ketika paman dari Khadijah, Waraqah bin Nawfal yang menganut agama masih bertauhid, bersih dari kesyirikan ketika itu, padahal ia bukanlah termasuk Bani Israel. Makanya Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis tentang ayat Nabi di neraka berkata, wa fihi anna man mata fil fatrati ala ma kanat alaihi al-arab min ibadatil awthani fa huwa min ahli an-nar wa laysa hadha mu'akhadatun qabla bulughi ad-da'wati fa inna haula'i kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi min al-anbiya'i salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Disebutkan, dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa setiap yang wafat di masa fatrah dalam keadaan menganut paganisme Arab jahiliyah, maka dia termasuk penghuni neraka. Ini bukan berarti ia disiksa sebelum sampainya dakwah kepadanya, karena sungguh telah sampai kepada mereka ajaran Nabi Ibrahim dan para nabi selainnya, ini tauhid. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada mereka semua. Ini bukan kata kerucu-kerucu yang ngomong nih, bukan ecek-ecek yang ngomong. Ini ulama kibar, ulama besar yang tersohor. Jadi ketahuilah teman-teman di bawah, kalau kalian berpandangan bahwa kedua orang tua Nabi itu tidak di neraka sebagaimana disampaikan oleh Nabi, maka itu pilihan kalian. Maka tentu kalian juga harus mempelajari sumber yang kalian yakini. Keyakinan kalian itu mesti kalian bangun di atas ilmu, bukan di atas fanatik. Fanatik dengan ittiba itu berbeda. Ittiba mengikuti dengan ilmu, fanatik mengikuti tanpa ilmu. Itu bedanya. Sementara yang Allah sampaikan dalam Al-Quran yaitu mereka yang waman tabi'ahum bi ihsan, mereka yang ikut para sahabat dengan ilmu, ikut dengan keilmuan, bukan ikut-ikutan doang. Ya, ada banyak dalil, intinya banyak dalil yang ini masya Allah masih panjang, insya Allah nanti kita sampaikan lagi. Ini saya bukan dalam rangka membuat kajian khusus tentang ini, enggak. Saya hanya ingin mengingatkan mereka-mereka yang meyakini bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW di surga, monggo. Tapi ingat ada konsekuensinya. Yang pertama, kau mesti memiliki sumber yang sahih, yang valid, yang itu sampai kepada Nabi SAW, karena itu perkara yang gaib. Kemudian yang ketiga,
kalian juga mesti bisa menunjukkan bahwa terkadang hadis sahih juga bisa bertentangan. Silakan, ya, harus bisa tunjukkan itu, ya. Bahwa hadis sahih juga bisa bertentangan, ya. Nah, nanti bawa juga rujukan ahlul hadis mana yang berpandangan demikian. Waalaikumsalam. Ya, jadi aneh aja ya, udah kayak oten ya, jatuhnya sudah sedikit, ya kan? Kemudian dalilnya sakit-sakitan, tapi masih bertahan gitu loh. Sementara dalil yang sehat, jumlahnya banyak, itu disampingkan. Ini kayak mana? Kayak oten, cara memahami dalil nas itu sudah kayak oten, ya. Bukankah disebutkan bahwa yang langsung nyambung ke Rasul itu lebih kuat dalilnya daripada yang di bawah. Bahkan dalam surah At-Taubah itu Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya. Jika mengatakan ibu Rasulullah seorang kafir sama-sama mengatakan Nabi itu najis, ini perkataan siapa? Perkataan mereka, orang jahil. Berarti Nabi sendiri, Nabi jahil karena dia mengatakan ibunya begitu, bapaknya begitu. Berarti imam-imam al-hadis jahil juga, mereka mengikuti perkataan Nabi. Bahaya ini, bahaya. Bahaya. Itu kalau di oten gara-gara ingin menuhankan Yesus, mau dalil itu mau dia sakit kek, mau dia sedikit kek, tetap sama. Mau dalil itu dia tidak ada sumber, mau tidak, yang penting orang tua Nabi di surga. Ini sama. Makanya Nabi udah ingatkan, akan ada umatku ini yang senantiasa mereka akan berusaha mengikuti mereka Nasrani dan Yahudi. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan mereka masuk dalam lubang dop, ya, kata Nabi, kalian akan ikut, mereka akan ikut. Ya cara pemahaman lah, sama kan? Coba bagaimana orang-orang oten memaksakan Yesus harus Tuhan, meskipun dalil-dalil itu sudah ambigu dia sifatnya, kemudian dalilnya juga sedikit, mereka tetap paksakan gitu. Itu untuk Yesus Tuhan. Nah sekarang dari kaum muslimin ada yang kayak ngikutin mereka, sebagaimana Nabi bilang, ada, sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup benar apa yang disampaikan oleh Nabi. Bayangkan orang oten, bahkan perkataan Yesus mereka sangkal. Yesus ngomong begini, mereka bilang bukan begitu maksudnya, begini. Nah sekarang Nabi ngomong begini, kata mereka bukan begitu maksudnya, Nabi maksudnya itu begini. Coba sama enggak? Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat orang beriman itu apa? Ketika sampai kepadanya kebenaran, maka sifat orang-orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, kami dengar, kami taat. Ini Nabi udah ngomong, dia masih belum taat, dia masih memalingkan dulu perkataan Nabi itu. Oh, bukan begitu maksudnya. Maksudnya Nabi itu begini. Ya Nabi yang ngomong, ada umat nanti, ya, mereka akan mengikuti Nasrani dan Yahudi, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Berarti ini yang bahaya, Nyai. Nanti Nyai juga masuk nih. Nabi ngomong apa, Nyai bilang apa. Nabi kan ngomong begitu. Apa Nabi ngomong asal-asalan? Tidak terbukti perkataan Nabi itu? Terbuktilah. Sampai ada hadis Nabi, man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Kurang apa lagi perkataan Nabi itu? Nah, jadi Nabi udah ngomong begitu, udah, Allah udah bilang jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, jangan lagi ada pada di kalian ketetapan yang lain. Lebih pintar kah dari Nabi? Lebih pintar daripada sahabat Nabi? Lebih pintar kah kalian daripada ulama-ulama hadis? Inilah, tanya pada diri sendiri lah. Sudah pintar kah?
Kalau sudah, barulah komentari. Ya saya pikir begitu dulu, kita cukupkan dulu, insya Allah nanti kita lanjut. Ini sampai baru halaman 45 nih, dari 89 halaman. Ya. Assalamualaikum Bang Syam. Waalaikumsalam. Ini Assalamualaikum. Oh abang. Abang ya, abang. Iya. Abang lato-lato. Panggil ses aja nggak apa. Saya gini Bang Syam, kenapa saya cari hujah untuk ini, karena tadi di Komal itu kita ini dianggap su'ul adab ketika mengatakan sebagaimana yang Nabi katakan bahwa kedua orang tuanya finnar. Sekarang kutanya balik, mana yang lebih su'ul adab, mengatakan kedua orang tua Nabi sebagaimana yang Nabi katakan atau menyelisih perkataan Nabi? Mana yang lebih su'ul adab kepada Nabi? Bahkan diancam masuk neraka loh. Coba ada nggak dalil yang mengatakan bahwa kedua orang, kalau ada orang berkata kedua orang tua Nabi Muhammad di neraka, masuk neraka? Nggak ada. Yang ada siapa yang menyelisih perkataan Nabi masuk neraka. Nah pertanyaannya, Nabi bilang orang tuanya di neraka, yang lain bilang tidak. Menyelisih atau tidak? Menyelisih Nabi. Bagaimana kesudahan orang-orang yang menyelisih Nabi? Masuk neraka. Terus kita dibilang su'ul adab, kurang ajar, goblok. Dia nggak sadar dia yang goblok. Dia yang su'ul adab. Sampai turun ayat para mufassir menunjuk terhadap hadis ketika Nabi menziarahi kubur ibunya dan meminta ampun. Minta ampun kepada Allah untuk ibunya, Allah nggak izinkan. Sampai surah At-Taubah ayat 113, hampir seluruh jumhur ulama tafsir merujuk kepada hadis Nabi SAW itu. Coba bayangkan, sementara mereka yang mengatakan sebaliknya tidak ada dalilnya. Kalaupun ada, karena ulama hadis bukan dhaif lagi, maudhu, palsu, dan itu adalah dari riwayat-riwayat Syiah. Sebagaimana Imam Ar-Razi mengutip perkataan Syiah yang mengatakan bahwa seluruh keturunan yang Nabi Muhammad darinya itu, baik bapak kakeknya, itu adalah orang-orang beriman. Ini Syiah ini. Jadi intinya yang justru mengatakan demikian harusnya memiliki hujah, memiliki dalil, karena ini perkara gaib. Tidak mungkin perkara gaib kalian tahu lebih daripada Nabi. Berbicara surga neraka itu hal yang gaib yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, apalagi kepada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan 10 sahabat di surga. Masa Nabi enggak? Nabi pernah mengatakan orang-orang sebelum Nabi lahir, sebelum diutus, itu masuk neraka. Nabi yang ngomong loh. Terus mau ajarin Nabi? Oh Nabi kau salah. Ya, salah kau. Orang tua kau sebenarnya di surga, kau nggak tahu. Begitu jadinya. Sementara ada dua nih. Kalau mengatakan bahwa yang dimaksud bapak itu adalah paman, oke lah. Ya, tapi bagaimana dengan ibu? Mau ganti lagi, bibi? Hah? Mau ganti lagi? Kalau abi tadi, ya diganti itu paman maksudnya. Oke, bisalah kita ya kong kali kong disitulah ya. Tapi kalau bicara tentang umi, mau bilang itu bibi lagi? Aneh-aneh aja. Udah gitu, kita dimaki-makinya. Nah, kita dibilang begini dan begitu. Padahal yang ngomong begitu hanya 3 orang dari ulama. Sisanya mayoritasnya mengatakan sebagaimana yang Nabi sampaikan. Jadi gimana ceritanya kalau begini? Bahkan saya bawakan bagaimana mereka menuduh Imam Ar-Razi mengatakan bahwa orang tua Nabi itu orang-orang yang orang-orang yang bersih. Ini padahal apa kata Imam Ar-Razi? Dia menukil ya, berkata begini, waqalatil syiah, dia bilang waqalatil syiah inna ahadan min aba'ir rasul alaihi wassalatu wassalam wa ajdadihi ma kana kafiran wa ankaru ayyakula inna walida Ibrahim. Lalu seterusnya Syiah berkata, sesungguhnya tidak seorang pun dari ayah
dan kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kafir. Itu mereka Syiah. Lalu dibantah oleh Imam Ar-Razi di akhir daripada tafsir Ar-Razi. Dibantah. Apa kata Ar-Razi? Wa amma ashabuna faqad za'amu anna walida Rasulillah kana kafiran. Adapun para ulama kami, maka mereka berpendapat bahwa ayat-ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Wa dzakaru anna nassul kitab fi hadhihi al-ayah tadullu ala anna Azar kana kafiran wa kana walida Ibrahim alaihi salam. Mereka juga mengatakan bahwa sebagaimana Nabi Ibrahim, ayat-ayat Nabi Ibrahim, Azar juga kafir berurut nas Al-Quran. Terus di mana Imam Ar-Razi mengatakan itu? Ini orang Syiah kalau enggak dusta, bukan Syiah namanya. Yang aneh, kenapa masih mau memakai dalil dari orang Syiah? Padahal dia mengatakan dia Ahlus Sunnah. Kapan kalian jadi teman akrabnya? Sejak kapan jadi konco sama Syiah? Ahlus Sunnah? Ada-ada aja. Itu kan Syiah rohani, Bang Abu. Oh, Syiah rohani. Syiah rohani, ya. Syiah rohani ada enggak? Enggak ada, rohani aja. Enggak ada. Syiah rohani. Mereka panas ya. Saya jabarkan semua nama kitabnya, nama ulamanya, cara mereka berdalil, bagaimana keumuman daripada memahami dalil. Saya sampaikan semuanya. Nah, sekarang giliran yang lain sana. Coba sajikan sebagaimana yang saya sajikan. Gak bisa. Bahkan kita tanya sumbernya aja mereka gak bisa ngasih tahu sumbernya dari mana. Gak bisa. Nah, ini Bang Sirait ini saksinya. Maksudnya gini, kenapa harus mengata-ngatai orang gitu yang berbeda pandangan? Padahal pandangan mereka itu lemah. Dikatakan oleh para ahlul hadis maudhu. Bahkan itu dari Syiah. Sebagaimana tadi saya sampaikan Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya. Sama, jadi cara mereka berdalil itu sama dengan Oten. Ya, mengambil perkataan Imam Ibnu Katsir terkait para utusan, termasuknya Paulus. Padahal di akhir dari kalimat itu Imam Ibnu Katsir membantah, hanya mengatakan itu nukilan, dia menukil. Sama dengan ini. Mereka mengambil kutipan dari Imam Ar-Razi seolah-olah itu perkataan Imam Ar-Razi, padahal Imam Ar-Razi membantah. Ini sama ya. Masya Allah, sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan kalian akan ikut mereka, Yahudi dan Nasrani, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Bahkan mereka masuk dalam lubang kadal, kalian ikut. Nah ini, ikut nih, betul kata Nabi. Ya, Nabi yang bilang loh, bukan saya yang ngomong. Kalau saya ngomong bahaya saya. Nabi yang bilang. Nabi mengatakan muncul nanti satu zaman kalian ini akan ikut mereka. Sampai Nabi bilang barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sebagaimana golongan itu. Nabi berusaha menyelisihi, ada orang umat Nabi malah mau sama-samain. Siapa yang su'ul adab kepada Nabi? Kami yang mengatakan sesuai perkataan Nabi, ataukah kalian yang menyelisih perkataan Nabi? Mana yang lebih su'ul adab? Padahal Allah bilang kan, sifat orang beriman itu apa? Sami'na wa ta'ana, bukan sami'na wa sayna. Kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Enggak. Jadi dari sisi hujjah, justru pandangan mereka itu tidak sesuai, keliru. Seolah-olah mereka ingin membenarkan apa yang menjadi visi misi Syiah, membantai ulama-ulama Ahlus Sunnah. Cara pembantainya bisa dengan fisik, bisa dengan kritik, bisa dengan bantahan. Itu cara mereka. Buktinya jumhur ulama yang berbicara terkait hal ini, bahkan Imam Abu Hanifah memasukkannya dalam bab akidah dari usul. Tapi orang Syiah mana mau terima yang begitu-begitu. Mereka akan terus memerangi. Jadi cara perangi mereka itu pemahaman.
Ya, dan itu dibantu oleh beberapa orang-orang yang sudah apa namanya, ya dapat keuntungan lah, ya kan? Mereka, kata Allah dalam Al-Quran, mereka menjual ayat-ayat, menjual kebenaran, menukar petunjuk dengan keuntungan yang sedikit, thamanan qalilan. Nah itulah, nampak kan? Nampak. Bagaimana mungkin kita bisa ikut orang yang berkeyakinan bahwa Allah turun minum kopi, minum teh bersama Hasan dan Hussein? Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai kepada mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menerima Al-Quran secara sempurna sebab masih ada yang tersisa? Bagaimana mungkin kita percaya? Bagaimana mungkin bahwa tafsiran Al-Quran, pemahaman Al-Quran itu hanya ada kepada 12 imam? Lalu para sahabat ini bagaimana? Masih mau menyandarkan, mengambil referensi dari orang-orang yang sudah pada dasarnya sudah rusak. Masih mau ngambil. Mereka aja gak mau ngambil dari kita. Kitanya mau ambil dari mereka. Gimana? Orang-orang Syiah najis ambil dalil data dari Ahlus Sunnah. Najis buat mereka. Lah kitanya mau ambil dari mereka. Sudah kayak Oten, tak bola balik. Jadi mau apa lagi? Makanya saya bilang, Islam ini Allah yang jaga, dan Allah senantiasa hadirkan orang-orang yang mujaddidul ad-din. Mereka yang selalu memperbarui. Yang sudah tertutup debu, muncul orang membersihkan. Sudah tertutup debu, muncul manusia. Allah yang lakukan itu. Jadi Allah tidak akan biarkan ini kemurnian Islam ini pudar, enggak. Senantiasa akan ada itu, kata Allah alam. Ini sebuah riwayat, apa ini hadis atau tidak, disebutkan bahwa senantiasa akan ada di dalam setiap 100 tahun orang-orang yang memperbaharui keislaman yang sudah tertutup. Itu saya coba cek ya, ini perkataan siapa. Tapi kita lihat banyak, ini Bang. ini hadis. Ini hadis ternyata ya. Mana coba? Ada. Tapi realnya banyak, Bang, yang kita lihat ya. Yang tadi dibahas, banyak umat-umat muslim yang mulai-mulai mengikuti ya. Mengikuti kaum-kaum Nasara dan Yahudi. Banyak sekali. Itu di hadis Nabi kan ada? Ada di dalam hadis Nabi, dan ada di dalam, ada juga dari siapa ya, dari hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada itu, Bang. Atatabi'unna, yang mana Saya bukakan hadisnya. iya, yang mana hadis tersebut berbunyi, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, sampai jika mereka masuk gitu, Bang. Masuk ke dalam lubang kadal, kalian ikut kan gitu. Lubang dap itu kan. Lubang dap. Ada yang sampai ada yang bilang gitu, sampai unta masuk lubang jarum. Iya. Nah, maksudnya? Pada saat Nabi Muhammad bersabda ya, berkata kepada para sahabat seperti itu, memperingatkan kepada para sahabat, dan para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah mereka ini Yahudi atau Nasrani? Ya kan dipertanyakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad siapa menjawab, lagi, kata Nabi, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Itu banyak sekali, Bang. Yang saya bilang tadi. Iya kan? Yang kebanyakan berpengaruh ya, cepat terpengaruh itu, Bang. Maaf ya, saya katakan oknum ya. Ya, kalau udah dikatakan oknum berarti tidak semuanya, tetapi ada beberapa.
kebanyakan dari kaum muslimah. Itu Bang, banyak sekali. Entah dari stylenya, gayanya, gaya hidupnya, Nah, cara alhamdulillah makannya. saya dapat hadisnya. Ternyata hadis ini sahih. Dari Sahih Abu kan? Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan menghadirkan bagi umat ini orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Makanya setiap 100 tahun muncul seorang pembaharu. Setiap 100 tahun muncul seorang pembaharu. Jadi ketika Islam sudah mulai tertutup debu, muncul satu orang bersih. Begitu juga tertutup muncul. Gitu. Allah yang menjaga agama ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, kata Nabi, itu orang-orang yang terasing. Jadi akan dianggap asing karena sudah mayoritas manusia memiliki pemahaman yang justru menjadi debu dalam agama ini. Dan kata Nabi, ya, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing, dan beruntunglah orang-orang yang terasing. Dijelaskan aja bagaimana itu Islam itu terlihat asing. Maksudnya Ya, dulu terlihat asing awal itu muncul kayak Islam, awal munculnya enggak, gitu. Ini dulu apa awal sih? muncul Islam mereka menganggap ini agama apa, ajaran Nah, apa itu ini, kayak gitu. jadi asing gitu loh. Nah, nanti Islam ini akan menjadi asing seperti hal-hal yang kayak kita bahas barusan. Padahal Allah mengatakannya, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Seandainya perkara-perkara sesuatu itu baik, tentu mereka lebih dulu melakukan. Siapa mereka yang dimaksud dalam ayat itu? Yaitu kata Rasulullah, para sahabat, ana wa ashabi, aku dan para sahabat. Dan Allah perintahkan kita untuk ikut mereka. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan ikutilah mereka dengan pengikutan yang baik. Apa kata para ulama maksudnya pengikutan yang baik? Dengan ilmu. Karena ittiba itu tidak sama dengan fanatik. Fanatik ikut tanpa ilmu. Makanya orang bilang fanatik buta. Kalau ittiba mesti mengikuti dengan ilmu. Itu. Jadi jangan congor, jangan kebo, ditusuk hidung. Kan oten-oten gitu, mereka nggak peduli dengan sumber. Yang penting seseorang yang sudah mereka tokohkan ngomong, itu sudah jadi standar kebenaran. Walaupun mereka tidak cross check kepada sumber. Nah, ada sebagian kita seperti itu. Karena kebencian dia terhadap suatu kaum, suatu golongan, dia tak peduli dengan sumber. Pokoknya adalah satu orang yang ngomong begini, dia ikut tanpa dia periksa orang yang ngomong ini sumbernya dari mana. Enggak. Udah sama enggak? Jadi Masya Allah sama. Nabi SAW berkata demikian. Sama. Yang kita pikirkan kayak gini, gimana ya kalau oten itu di posisi kita. Maksudnya kalau mereka yang mempunyai hadis, takutnya semua hadis mereka percaya tuh, termasuk doif itu. Iya kan, kalau Jadi di Islam betul. Memang gini, hadis itu kan perkataan. Nah, semua perkataan orang-orang yang mereka anggap itu memiliki ini otoritas, mereka percaya walaupun makanya Allah katakan dalam Al-Quran, mereka menjadikan imam-imam dan rahib-rahib mereka Tuhan selain Allah. Ketika Nabi membacakan ayat ini, sahabat bertanya, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Apapun kata Rasulullah yang disampaikan, dikatakan oleh para imam-imam, alim-alim mereka, rahib-rahib mereka, meskipun menyelisihi, tetap mereka dengar. Ya berarti sama dengan Tuhan, tidak ada yang salah, semua benar perkataannya. Itu maksudnya. Kenapa begitu? Karena mereka nggak pernah cross check, libas saja. Mereka nggak mau. Iya, Islam saja yang mengcross check. Pertama, kelebihan Islam, Al-Quran diberikan kepada bangsa pada umat Muslim diawali dari bangsa Quraisy, Bani Quraisy, orang Arab. Yang kenapa mereka punya hafalan yang kuat? Tidak ada satu kaum di muka bumi ini yang punya hafalan kuat kecuali bangsa Arab. Mayoritas mereka begitu, makanya mereka disebut ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi hafalan mereka kuat. Nah, datang orang nulis, mereka bilang ini orang ini hina, dia nggak kuat hafalannya. Sama hari ini, hampir semua kita bisa baca tulis,
Begitu datang orang tak bisa baca, tak bisa tulis, kita bilang aib, ini hina ini orang ini. Begitu keadaannya. Jadi keummian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bentuk kehinaan, tapi itu justru kemuliaan karena Allah mengutus Nabi dengan bahasa kaumnya, dengan keadaan kaumnya. Itu aneh kan? Lihat, Nabi dikatakan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada Muslim bilang bisa baca tulis. Nabi bilang kedua orang tuanya itu di neraka. Orang datang Muslim bilang tidak, di surga. Akan ada seperti itu dari. Makanya Nabi mengatakan kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku ini masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, man aba?" Siapa yang tidak mau? Ya, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang enggan kepadaku masuk neraka. Simple kan agama ini? Kita nggak perlu berkreasi, kita nggak perlu bikin-bikin. Sudah cukup yang dari Nabi, tak mampu kita selesaikan secara keseluruhan. Ngapain kita bikin-bikin lagi kayak hoten? Karena Nabi bilang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang membuat satu amaliyah yang tidak ada perintah, maka semua tertolak. Yang ada aja kita nggak sanggup selesaikan, mau tambah lagi kayak oten. Oten itu kan Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, mereka tidak ada petunjuk, tidak ada perintah, tapi mereka lakuin. Nah sementara Yahudi kebalik, ada perintah, ada petunjuk, mereka lakuinnya beda. Nah Islam itu di tengahnya, ada perintah lakuin, ada perintah jangan lakukan. Itu wasatan, pertengahan. Itulah Islam yang di tengah, tidak berlebih-lebih, tidak bermudah-mudahan. Itu Islam. Sementara Yahudi dan Nasara masuk dalam dua kategori, berlebih-lebihan dan bergampang-gampangan. Sekarang tinggal kita ini belajar supaya bisa menjadi pembeda antara mereka dan kita. Jangan sampai kita tidak belajar itu, kita malah jadi sama dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Tanpa sadar kan? Itu makanya ada qawaidul fil Islam bahwa kufrun duna kufrin. Dia jatuh dalam kekafiran tapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Ini ada kaidah itu. Tanpa sadar. Ada juga yang tanpa sadar dia membatalkan keislamannya tanpa dia sadar. Tapi Allah ya Al-Alim, Allah mengetahui. Karena Nabi mengatakan Allah tidak akan mencatat dosa dari orang yang lupa, orang yang tertidur, orang yang tidak tahu.